Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada? Oh, masih. Oke. Wah, ini pertanyaannya terakhir tapi banyak ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya di sini menanyakan 3 hal. Yang pertama, bagaimana hukum berkurban? Yang kedua, bagaimana pembagian daging kurban? Yang ketiga, apakah benar orang yang berkurban kalau menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya dihitung batal? Oke, baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan jawabannya sebenarnya panjang, tapi saya akan mencoba meringkasnya seringkas mungkin, tapi pelan-pelan. Baik, kalau kita bahas kurban, secara umum, kurban itu para ulama tentangnya itu ada 2 pendapat besar. Yang pertama, ulama Hanafiyah, kelompok mazhab Hanafi. Tapi tidak semua mazhab Hanafi juga, tapi sebagian besar mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Artinya, jika seseorang tidak berkurban, maka dia berdosa. Dalil yang mereka pakai adalah, yang pertama, tentu surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkurbanlah. Wanhar itu kan pakai fi'il amar. Maka mereka mengatakan bahwa fi'il amar ini menunjukkan wajib. Kemudian apa lagi? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yuqarribu musallatana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati tempat salat kami. 2 dalil ini dijadikan sebagai dasar hukum bagi mazhab Hanafi sebagian besar, bahwa hukum berkurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Siapa yang dikatakan mampu dalam mazhab Hanafi? Yang dikatakan mampu dalam mazhab Hanafi itu adalah orang yang ketika hari Idul Adha itu mempunyai harta ya, cukup untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, serta ia mempunyai kelebihan harta sebanyak 1 nisab. Kira-kira 200 dirham atau 20 dinar. Atau kira-kira 85 gram emas. Artinya, kalau ada orang pas Idul Adha itu punya uang ya sekitar 100 juta, maka pada saat itu ia wajib hukumnya berkurban. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan sebagian dari Hanafi. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun alayya faraid walakumut tatawwa." Ada 3 hal yang hukumnya bagi saya fardu, wajib, dan bagi kalian hukumnya sunnah. Apa itu? Al-witr, salat witir, wan nahar, berkurban, wa salatil duha, salat duha. Jadi 3 ini wajib hukumnya bagi Rasulullah, tetapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunnah. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sebagian dari Hanafi mengatakan bahwa sunnah muakkad hukumnya berkurban. Dalil yang lain, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu bin nahar
walaysa bil wajib, kata Rasul. Aku diperintahkan untuk berkurban, tetapi hukumnya tidak wajib. Alasan yang lain tentu kisah ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah beberapa tahun itu tidak melakukan kurban. Nah, ini menjadi alasan dalam mazhab Syafi'i bahwa ternyata kalau seandainya Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar aja pernah tidak berkurban, artinya memang kurban itu tidak wajib. Tapi hukumnya adalah sunnah muakkad. Pertanyaannya, untuk siapa sunnah muakkad? Sunnah muakkad berkurban itu adalah untuk yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah berkurban. Nah, pertanyaannya siapa yang mampu? Kata Imam Syafi'i, yang dikatakan mampu untuk berkurban itu adalah orang yang mencukupi kehidupan untuk dirinya pas hari Id, untuk keluarganya, kemudian ia mampu membeli hewan kurban. Contohnya, ya, kita punya uang 5 juta, kita punya anak 2, lalu punya istri 1. Nah, kita hitung tuh, kebutuhan kita pada hari Id dengan 1 istri dan 1 anak umpamanya 500.000 lah, atau 1 juta lah. Nah, masih sisa 4 juta. Nah, pertanyaannya 4 juta ini cukup nggak untuk beli hewan kurban? Kalau cukup, maka pada saat itu kita dikatakan mampu untuk berkurban. Maka hukumnya bagi kita adalah sunnah muakkad. Tapi kalau kita punya uang cuman hanya 2 juta, kita punya istri 1, anak 5. Nah, kalau kita hitung-hitung tuh, ya, kita punya istri, anak, kebutuhan pas hari Id itu kira-kira 500.000 atau 1 juta, sisa uang cuma 1 juta, maka pada saat itu untuk dibelikan seekor kambing ataupun patungan sapi tidak mungkin 1 juta, maka pada saat itu kita tidak sunnah muakkad untuk berkurban. Nah, jadi kalau secara garis besar, hukum berkurban itu 2 itu. Yang pertama, wajib menurut mazhab Hanafi, tapi yang jelas untuk yang mampu. Nah, mampu dalam mazhab Hanafi itu ketika ia punya kelebihan harta senisab. Ya, 85 gram, 200 dirham, ataupun 20 dinar. Ya, kira-kira 80 jutaan lah. Umpamanya di tabungannya ada sekitar 80 jutaan, maka dia wajib hukumnya berkurban. Kalau nggak kurban, dosa dia. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, itu hukumnya hanya sunnah muakkad. Yang mampunya juga hitungannya ya mampu untuk kebutuhan dirinya dan bisa beli hewan kurban. Jadi nggak hitungannya nggak punya harta banyak juga bisa dikatakan mampu dan hukumnya sunnah muakkad. Namun memang kalau dia tidak berkurban bagaimana? Kan sunnah muakkad. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya nggak apa-apa dia nggak berkurban. Tapi kita perlu ingat ya, kalau kita nggak mau berkurban, kita ingat sabda Rasulullah SAW di atas. Man wajada sa'atan falam yudahi falam yuqarribu musallatana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sholat dekat tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itulah kenapa dalam mazhab Maliki yang nggak mau berkurban padahal ia mampu, hukumnya adalah makruh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Masalah hukum berkurban. Jelas ya kira-kira. Yang kedua, masalah apa tadi? Oh iya, masalah pembagian daging hewan kurban. Dalam pembagian hewan kurban ini, dagingnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 36 kalau tidak salah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya dan kemudian berikan kepada orang yang membutuhkan, fakir, ba'isal fakir. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah daging kurban ini beliau membagi 3. Ud'imu li ahlihi sulus, beliau berikan makan, ya, beliau makan untuk dirinya dan keluarganya 1/3. Wa yut'imu li jiranihil fakir, beliau berikan kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan sulus 1/3. Kemudian wa yut'imu lis su'al sulus,
Dan beliau berikan kepada orang yang meminta, yang lain-lain lah, sepertiga. Nah, jadi kalau kita bahas itu, daging kurban itu pembagiannya gimana? Ya, kita bisa bagi 3. Sepertiga untuk kita makan dengan anak, istri, dan keluarga. Sepertiga kita berikan kepada tetangga kita, ya orang terdekat kita, rumah depan, belakang, 10 rumah ke kiri, ke kanan, ya kan? Lalu yang ketiga, sepertiganya kita berikan kepada fakir dan miskin. Nah, ini penting. Karena sebenarnya daging kurban itu berbeda, ya, berbeda hukumnya dengan zakat, dengan itu beda, ya. Lebih kepada mengikatkan silaturahmi. Nah, jadi ya daging hewan kurban itu dibagi-bagi dengan tetangga. Bahkan yang non muslim sekalipun itu boleh menerima daging kurban. Tapi memang dengan syarat semua tetangga-tetangga kita yang muslim udah dikasih. Kasih semua dulu. Kalau udah dapat baru kasih kepada non muslim. Kalau mereka tanya ini apa? Ya bilang ini adalah syiar agama kami. Kalau kami pas hari Id itu sunnah hukumnya untuk berkurban. Nah ini dagingnya ada sedikit, silakan ini. Nah itu masalah pembagian daging hewan kurban. Ada 3, bagi 3. Sepertiga untuk kita makan beserta keluarga, sepertiga untuk tetangga sanak famili, ya, yang sepertiga untuk fakir miskin. Berikutnya yang ketiga, masalah kulit hewan kurban. Nah, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memba'a jilda adhiyatihi fala adhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban. Kurbannya tidak dihitung. Nah, dalam memahami hadis ini, kita tidak bisa memahami hadis itu secara letterlek, ya, secara yang tersirat. Ya perlu kita ketahui bahwa, perlu kita pahami bahwa kalau seseorang sudah berkurban, maka seluruh kurbannya itu, hewan kurbannya itu semuanya sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kepada Allah. Artinya jangan mengambil sesuatu dari hewan kurban itu lagi. Maksudnya ingin dijadikan uang, ingin dibisniskan, itu nggak boleh. Ya, umpamanya orang berkurban, ngambil tanduknya, kemudian dia jual, uangnya dia makan, nggak boleh. Karena itu sudah menjadi hak Allah. Ya. Begitu juga diambil kulitnya, kemudian dia jual, ya, dibelikan sesuatu, itu nggak boleh. Lalu bagaimana hewan kurban yang sudah jadi milik Allah itu 3 tadi? Sepertiga untuk kita, ya, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, kalau kita mau ngambil kulitnya boleh, tapi nggak boleh dijual. Kita pergunakan. Mau kita makan atau kita jadikan tempat sesuatu boleh. Karena Sayyidah Aisyah pernah mengambil kulit hewan kurbannya kemudian dijadikan untuk tempat minum. Boleh. Tapi nggak boleh dijual. Kalau kita tidak bisa mempergunakan, bagusnya kalau kita tidak bisa mempergunakan kulit hewan kurban itu, berikan kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Kaum muslimin kalau sudah diberikan kepada dia, apakah dia boleh menjualnya? Itu sudah menjadi milik dia. Kalau dia jual ya silakan. Kalau nggak dia jual, dia makan atau seandainya dia pergunakan untuk yang lain ya boleh juga. Itu sudah jadi milik dia. Artinya benar. Secara ininya orang yang berkurban tidak boleh lagi mengambil keuntungan dari hewan kurbannya. Kalau seandainya hewan kulitnya itu diambil oleh orang yang berkurban kemudian dia jual dan uangnya diberikan kepada fakir miskin, boleh? Boleh. Nah, jadi sebenarnya yang dilarang bukan menjualnya, tetapi yang dilarang itu adalah mengambil manfaat dari hewan kurbannya untuk kebutuhan, untuk keuntungan dia sendiri.